Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin insyaAllah untuk membahas rukun iman. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama kemarin kita telah menyampaikan prolog tentang pondasi Islam. Apa itu pondasi Islam? Akidah. Pondasi Islam adalah akidah. Dan kemarin kita juga telah sampaikan bahwa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dalam berdakwah mereka memprioritaskan akidah. Memprioritaskan akidah. Walaupun bukan berarti mengabaikan sisi lain dari ajaran Islam, yaitu ibadah dan akhlak. Namun poin utamanya atau konsentrasi pertama mereka adalah dalam memperbaiki akidah. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang rukun iman. Hanya saja kita masih membahas tentang definisi dari rukun iman, kemudian dalil yang merupakan dasar dari rukun iman tersebut. Kita ketahui bersama bahwa ajaran Islam itu banyak. Ajaran Islam itu banyak. Kemarin kita telah sampaikan bahwa Islam kalau diumpamakan sebagai sebuah bangunan, maka Islam adalah bangunan yang besar apa kecil? Besar. Seandainya Islam diumpamakan sebuah bangunan, maka Islam adalah bangunan yang besar, yang ada pondasinya, ada temboknya, ada jendelanya, kemudian ada pintunya, ada atapnya, ada eternitnya. Dan kita tahu persis bahwa bangunan, walaupun semua bagiannya penting, akan tetapi di antara yang penting ini ada yang paling penting. Coba kita perhatikan. Antara eternit misalnya dengan pintu, penting mana? Penting mana? Pintu. Antara pondasi dengan jendela, penting mana? Penting pondasi. Ketika kita katakan pondasi itu penting dan lebih penting daripada jendela, bukan berarti bahwa jendela itu tidak penting. Bangunan ini terdiri dari sekian banyak bagian. Ada
pondasinya, ada temboknya, ada lantainya, ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya, ada Ethernetnya. Semuanya penting. Akan tetapi dari yang penting ini ada yang paling penting. Islam pun seperti itu. Ajarannya banyak. Dan kalau kita bagi, ada perintah, ada larangan. Dan perintah atau larangan ini kalau kita jabarkan banyak sekali. Larangan juga sama. Kalau kita jabarkan akan banyak sekali. Larangan yang sifatnya keras saja, itu ada seorang ulama namanya Imam Az-Zahabi. Beliau mengarang buku judulnya Al-Kabair. Apa Al-Kabair? Dosa-dosa besar. Ini berarti larangan yang levelnya tinggi sekali. Itu ketika dihitung jumlah dosa-dosa besar yang beliau sebutkan, puluhan. Saya lupa ada 70 atau 80. Dan ada ulama yang lainnya nulis lebih dari 100. Berarti larangan itu kalau dijabarkan banyak. Sebagaimana perintah kalau dijabarkan juga banyak. Ada perintah yang sifatnya harus dikerjakan. Ini namanya wajib. Ada perintah yang sifatnya anjuran. Anjuran itu berarti sebaiknya dilakukan. Ini namanya sunnah. Ada larangan yang sifatnya harus wajib ditinggalkan. Ini namanya apa? Haram. Dan ada larangan yang sifatnya sebaiknya ditinggalkan. Ini namanya apa? Makruh. Yang wajib untuk diperintahkan. Contohnya, yang wajib untuk dilakukan. Perintah yang wajib untuk dilakukan. Contohnya, sholat. Terus, apa? Puasa apa? Ramadan. Terus, zakat. Terus, yang kita pelajari saat ini malah nggak disebutkan. Apa? Rukun iman. Malah udah disebut tangan kepada sih. Rukun iman. Ini termasuk yang wajib untuk kita penuhi. Ada perintah yang sifatnya anjuran, sebaiknya dilakukan. Apa? Tahiyatul masjid menurut mayoritas ulama. Terus puasa Senin, Kamis, ada lagi? Apa? Rawatib, qiyamul lail, sedekah, ya. Larangan juga sama. Ada larangan yang sifatnya harus ditinggalkan. Itu haram namanya. Apa contohnya? Zina, minum khamar, judi. Judi apa? Togel atau bukan? Togel dan teman-temannya. Terus makan daging babi. Yang paling parah malah nggak disebutkan. Syirik. Apa? Syirik. Akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Dan ada larangan
yang sifatnya anjuran alias sebaiknya ditinggalkan. Namanya apa tadi? Makruh. Contohnya? Rokok. Ya. Rokok itu khilafiyah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Lah apa-apa, khilafiyah hiki. Kalau sudah ketemu masalah khilafiyah itu suka kayak gitu orang biasanya. Sholat berjamaah di masjid buat kaum pria kan khilafiyah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Berarti orang apa-apa. Orang apa-apa apa? Orang apa-apa enggak dilakukan gitu. Keliru. Jadi kalau memang sudah dilarang, sudah tinggalin. Apa sih untungnya? Menjalankan sesuatu yang dilarang, walaupun sifatnya adalah anjuran. Bagaimana kalau ternyata yang lebih kuat pendapat yang mengatakan bahwa itu haram? Nah, ketika seseorang tahu bahwasannya perintah itu levelnya bertingkat-tingkat, larangan levelnya juga bertingkat-tingkat, maka dia harus paham bahwa konsekuensi meninggalkan hal-hal tersebut wajib, kemudian apa? Sunnah, atau konsekuensi melakukan haram atau makruh itu tentu berbeda. Konsekuensinya berbeda. Sebagaimana orang menjalankan kewajiban dengan menjalankan yang sunnah, konsekuensinya juga berbeda. Kalau kita bicara tentang perintah, maka konsekuensinya pahala. Kalau kita membicarakan larangan, maka konsekuensinya dosa. Antara seorang yang menjalankan sholat 5 waktu dan itu hukumnya wajib, dengan orang yang menjalankan sholat tarawih dan itu hukumnya sunnah, pahalanya besar mana? Sholat wajib 5 waktu. Karena level perintahnya lebih tinggi. Antara orang yang melakukan perbuatan syirik dengan orang yang melakukan perbuatan zina, dosanya besar mana? Syirik. Walaupun dua-duanya sama-sama haram. Ini penting untuk kita ketahui. Jangan sampai ketika kita masuk ke dalam agama Islam, kemudian kita mengamalkan ajaran Islam, kita lebih konsentrasi untuk menjalankan sesuatu yang sifatnya sekunder dibandingkan sesuatu yang sifatnya primer. Dan itu salah satu tipu dayanya iblis. Iblis itu punya trik banyak untuk menyesatkan Bani Adam. Pertama, diajak supaya meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau ternyata gagal, ternyata dia semangat untuk menjalankan perintah, maka dia akan cari trik yang lain. Orang ini disibukkan dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga dia terabaikan dari amalan yang wajib. Mas, tadi jenengan subuhan kok enggak kelihatan di masjid? Iya aku kesiangan.
Loh, kok bisa kesiangan? Nonton bola ya? Gua tahajud kok. Apa? Tahajud kok. Hukumnya apa tahajud? Sunnah. Subuhan? Wajib. Ini tipu daya iblis. Gara-gara ngejar yang sunnah, akibatnya yang wajib terabaikan. Kamu kok, ibu kamu sakit kok nggak ditunggui? Iya, teman saya tadi minta diantar ke toko buku. Saya kan harus berbuat baik kepada teman saya. Ini tertipu dengan perangkapnya siapa? Iblis. Berbuat baik kepada teman itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Birrul walidain. Birrul walidain. Amal soleh dan itu lebih tinggi levelnya daripada berbuat baik kepada teman. Makanya pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni suhbati. Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku sikapi dengan akhlak yang mulia? Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku sikapi dengan tutur kata yang lembut? Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku bantu dia? Maka Nabi SAW mengatakan, ummak. Siapa? Ibumu. Terus siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi wahai Rasul? Bapakmu. Berapa kali ibu? 3 kali. Baru siapa? Bapak. Teman nomor berapa? Teman nomor berapa? Mbuh nomor berapa? Tapi jangan sampai salah paham bahwa berbuat baik dengan teman itu juga amal soleh. Tapi amal soleh itu berlevel-level. Dan kita harus cerdas untuk mengetahui mana level yang paling tinggi. Karena semakin tinggi level suatu amalan, maka pahalanya semakin besar. Dan kalau ditinggalkan dosanya juga lebih besar. Ketika Anda tidak bisa membantu teman karena saat itu harus nunggui ibu yang sakit. Dosa? Dosa tidak? Tidak. Karena ada sesuatu yang lebih wajib yang harus kita tunaikan. Nah, apakah yang paling primer di dalam Islam yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim? Yang apabila tidak kita penuhi maka tidak sah keislaman kita.
yaitu amalan-amalan, ibadah-ibadah yang diistilahkan di dalam agama kita dengan rukun Islam dan rukun iman. Itulah yang paling primer di dalam agama kita. Karena pembahasan kita tentang rukun iman, maka kita tidak akan membahas rukun Islam kecuali global saja. Nanti di akhir ketika kita bahas apa perbedaan antara rukun Islam dengan rukun iman. Rukun iman. Rukun itu artinya apa? Iman artinya apa? Baru nanti ketemu rukun iman artinya apa. Rukun artinya adalah asas atau sendi yang harus dipenuhi dalam sebuah aktivitas supaya aktivitas itu sah. Saya ulangi, rukun itu adalah sebuah asas atau sendi yang harus dipenuhi dalam sebuah aktivitas supaya aktivitas itu sah. Perhatikan baik-baik kata-kata supaya aktivitas itu sah. Berarti kalau rukun, sendi, asas tadi tidak dipenuhi, aktivitasnya tadi tidak sah. Saya kasih contoh simple, sholat. Sholat itu kan terdiri dari bacaan, gerakan, khusyuk dalam hati. Dan sholat ini antara bacaan, gerakan yang macam-macam itu tidak satu level. Makanya para ulama membagi ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Seandainya ada orang sholat kemudian tidak membaca doa iftitah, lupa, sah enggak sholatnya? Sah enggak? Sah. Karena sunnah. Tapi beda kasus. Kalau ada orang sholat langsung sujud baru takbiratul ihram. Begitu masuk masjid sujud dulu terus baru takbiratul ihram. Sah atau tidak? Kena ngapa? Apa? Karena meninggalkan rukun. Apa rukun? Urut. Apa? Urut. Tertib. Urut. Ya. Atau ada orang sholat urut. Takbiratul ihram, baca al-fatihah, suratan, ruku, iktidal, sujud, urut, terakhir salam. Tapi ndak tumak ninah. Apa? Ndak tumak ninah. Sah sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena tumak ninah adalah rukun. Jadi rukun kalau ditinggalkan dalam suatu aktivitas, maka aktivitas itu menjadi tidak sah. Itulah rukun. Iman. Rukun iman. Iman itu apa Ustadz? Iman itu secara bahasa artinya adalah yakin dan mengakui. Apa? Yakin dan mengakui. Jadi kalau iman kepada Allah, dia yakin bahwa Allah itu ada dan mengakui itu.
Iman kepada kitab-kitab berarti yakin bahwa kitab-kitab itu ada dan mengakuinya. Itu secara bahasa. Secara istilah atau terminologi, iman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mempraktekkan dengan anggota tubuh. Apa iman secara terminologi istilah? Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, terus mempraktekkan dengan anggota tubuh. Saya kasih contoh, la ilaha illallah. Bagaimana kita meyakininya dalam hati, mengikrarkannya dengan lisan dan mempraktekannya dengan anggota tubuh. La ilaha illallah harus diyakini dalam hati. Supaya bisa yakin berarti harus paham. Gimana meyakini sesuatu yang tidak difahami? Maka la ilaha illallah pahami dulu. Artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Setelah kita faham bahwa arti dari la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka harus kita yakini di dalam hati kita bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun sebesar apapun yang boleh untuk kita sembah. Kita masukkan ke dalam hati dan kita yakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu namanya meyakini dengan hati. Cukup tidak mengikrarkan dengan lisan. Makanya orang masuk Islam wajib harus mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang non muslim sholat 5 waktu, teman-temannya Ramadan puasa sesama muslim, teman-teman muslimnya puasa, dia ikut puasa. Ketika akhir Ramadan, teman-teman kantornya yang muslim keluar zakat fitrah, dia ikut mengeluarkan zakat fitrah. Idul Fitri pada berangkat ke lapangan, ikut berangkat ke lapangan. Tapi dia belum mengucapkan kalimat syahadat. Dapat pahala? Dapat pahala? Boten. Karena dia belum masuk ke dalam ajaran Islam, belum ikrar dengan apanya? Lisannya. Pertama apa tadi? Meyakini dengan hati. Terus mengikrarkan dengan lisan. Cukup? Tidak. Mempraktekkan dengan anggota tubuh. Prakteknya apa Ustadz? Praktek konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa tadi la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya beribadah kepada Allah. Dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang ketika kita ajak untuk sholat, puasa, zakat, haji. Katanya, repot-repot. Yang penting kan hafalin aja la ilaha illallah. Nanti kalau pas mau mati, tidak lupa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kan masuk
surga. Loh, kowe sih sekangen nyi Pak. Loh, kan ana hadise, Masya Allah. Punya dalil. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir dia ucapkan sebelum meninggalnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar? Gue hadisnya benar apa gue? Sahih. Hadisnya sahih. Tapi apakah yang Anda fahami itu sahih? Jadi sekarang bukan masalah hadisnya sahih atau tidak, tapi Anda memahami, pemahaman Anda terhadap hadis itu sahih atau tidak. Contoh. Fawailul lil musallin. Apa? Celakalah orang-orang yang sholat. Wis sholat celaka ya, nyongtek ora sholat bae. Itu pemahaman Anda terhadap ayat itu. Saya tanya, ayatnya sahih? Ayatnya sahih? Sahih, karena tidak ada ayat yang dhaif. Semua ayat sahih, ayat Al-Quran maksudnya. Terus yang tidak sahih apa? Pemahaman Anda yang tidak sahih terhadap ayat itu. Hadis, barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah dia masuk surga, itu hadis sahih. Tapi pemahaman Anda sing penting la ilaha illallah tanpa sholat, puasa, zakat, haji. Pemahaman itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu ada konsekuensi yang perlu untuk ditunaikan. Makanya ada seorang ulama ditanya, saya lupa namanya sekarang, oleh salah seorang jamaahnya. Syekh, bukankah kunci surga adalah la ilaha illallah? Betul, kata Syekh. Berarti kalau orang sudah megang kunci, bisa bludus masuk surga. Sing penting wis nyekel apa? Kunci. Apa kata beliau? Ya hada. Keh, cara wong Banyumas keh. Ma min miftahin illa walahu asnan. Kunci itu pasti ada geriginya. Ada apa? Gerigi. Ana sing gawa kunci? Ada yang bawa kunci? Gak ada yang punya kunci itu singkai loh. Kunci pintu rumah ada? Apa jenengan umay aman? Gak ada yang bawa kunci itu loh. Kunci yang kemudian depannya ada apanya? Gak ada ya? Masya Allah, berarti umay aman-aman kabeh. Kunci zaman dulu itu loh, yang dimasukin terus depannya ada ininya loh. Ya, paham? Ya. Anggap saja ini kunci. Kalau jenengan bawa kunci nggak ada geriginya, bisa buka? Nggak bisa. La ilaha illallah kunci surga, tapi ada geriginya. Geriginya itulah konsekuensi yang harus Anda tunaikan. Sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Jadi iman
secara istilah atau secara terminologi, apa artinya tadi? Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mempraktekkan dengan anggota tubuh. Berarti rukun iman, ya, rukun tadi sudah kita pelajari artinya, iman sudah kita pelajari. Berarti rukun iman artinya adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar keimanannya sah. Kalau ada orang meninggalkan salah satu dari rukun tersebut dan dia tahu bahwa itu rukun, tapi dia tinggalkan karena kekeras kepalaannya, karena dia menolak rukun tersebut, maka tidak sah keimanannya. Berarti rukun iman itu urgen atau tidak? Sangat urgen sekali. Ustaz, rukun iman itu ada dalilnya enggak Ustaz? Yo pasti ada toh. Adab masuk kamar mandi saja ada dalilnya. Kalau masuk dahulukan kaki kiri. Kalau keluar dahulukan kaki kanan. Itu rukun iman atau bukan? Bukan. Itu saja ada dalilnya. Apalagi rukun iman. Ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pertama, insya Allah semuanya hafal bahwa rukun iman itu ada berapa? 6. Yang pertama, iman kepada Allah, terus para malaikat, terus kitab-kitab, terus para rasul, hari akhir, qada dan qadar atau takdir. 6 rukun iman ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita awali dengan menyebutkan dalilnya dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu nomor berapa? 2. Setelah Al-Fatihah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Kebajikan itu bukan diukur apakah kalian menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Maksudnya, orang itu dinilai baik bukan sekedar dari penampilan luarnya. Oh, kayak sholat madhab kiblat. Itu belum cukup untuk menjadi ukuran kebaikan dan ketakwaan seseorang. Terus ukurannya di mana? Allah melanjutkan firman-Nya, "Walakinnal birra." Kebaikan itu diukur man amana billah. Ketika seorang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir dan hari akhir. Wal malaikati dan para malaikat. Wal kitabi dan kitab. Wan nabiyina dan para nabi. Berapa? 5. Berarti kurang 1. Yang 1 disebutkan dalam ayat yang lainnya. Yaitu dalam surat Al-Qamar ayat 49. Surat apa?
Al-Qamar ayat 49. Apa bunyinya? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Lengkap ya. Rukun iman ada berapa? 6. Itu dalil dari Al-Quran. Dari hadis Nabi SAW, hadis yang terkenal yang biasa diistilahkan dengan hadis Jibril. Hadis apa? Jibril. Kenapa kok terkenal dengan nama hadis Jibril? Kenapa? Karena di dalam hadis itu dikisahkan diskusi antara siapa? Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril tanya, Nabi Muhammad SAW menjawab. Makanya terkenal dengan istilah hadis Jibril. Hadis ini diceritakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang. Kita akan potong, kita ambil yang kaitannya dengan rukun iman saja. Di tengah-tengah obrolan, di tengah-tengah dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi kita Muhammad SAW, malaikat Jibril bertanya, Mal iman? Muhammad, iman itu apa? Iman itu apa? Kalau dijawab semuanya itu kan banyak banget. Maka Nabi SAW menjawab rukun-rukunnya saja. Beliau menjawab, qala antu'mina. Iman itu adalah engkau beriman billahi, dengan Allah. Wa malaikatihi, dengan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dengan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, dengan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan yang keenam, beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Lengkap ya, berapa? 6. Ini dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan terakhir, apa bedanya antara rukun iman dengan rukun Islam? Kayaknya nanti masih ada waktu untuk tanya jawab. Karena kita punya waktu sampai jam 5:30. Maka kalau ada yang mau bertanya, disiapkan pertanyaannya. Kita sampai poin mana tadi? Perbedaan antara rukun iman dengan rukun Islam. Tadi di awal kita sudah bahas bahwasanya baik rukun iman maupun rukun Islam itu sesuatu yang pokok. Sesuatu yang primer di dalam Islam. Lah, kalau sama-sama primer, bedanya apa? Saya pernah sampaikan pertanyaan ini di sebuah pengajian. Ada yang menjawab, saya Ustaz, bedanya rukun iman 6. Rukun Islam 5. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Tapi ya apa enggaknya guru wedok biasanya. Ya nuwun sewu, kalau hanya itu ya itu mungkin levelnya level jawaban anak TK. Ya. Makanya kan kita sampaikan dari awal. Kita mengadakan pengajian ini dalam rangka untuk meningkatkan apa? Level. Dalam rangka untuk supaya naik kelas.
Aja TK be. Naiklah SD, nanti habis SD apa? SMP gitu ya. Ya saya tidak katakan itu salah. Ya. Tapi perbedaan yang mendasar itu bukan di situ. Para ulama kita menjelaskan sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab. Ada Syarah Sunnah karya Imam Al-Baghawi, Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi, Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab, bahwa perbedaan mendasar antara rukun Islam dengan rukun iman, rukun Islam itu dominan identik dengan amalan-amalan lahiriah. Identik dengan amalan-amalan apa? Lahiriah. Anda bisa teruskan jawabannya. Kalau rukun Islam identik dengan amalan-amalan lahiriah, berarti rukun iman. Ayo diteruskan. Sesuatu yang sifatnya batiniah. Lahiriah gue apa? Apa lahiriah? Apa lahiriah? Kelihatan oleh mata. Batiniah tidak kelihatan oleh mata. Kalau tidak kelihatan oleh mata berarti di mana tempatnya? Di dalam hati, alias keyakinan. Rukun Islam identik dengan amalan-amalan lahiriah. Perhatikan. Mari kita sebutkan rukun Islam. 1, syahadat. Bisa kelihatan orang syahadat? Kelihatan, kedengaran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1. 2, salat. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. 3, zakat. Kelihatan? Kelihatan. 4, puasa. Kelihatan? Kelihatan enggak? Sahur, buka. Ya. Kelihatan lemes. Yang kelima apa? Haji. Apa maning haji? Ya. Di zaman kita ini malah diperlihatkan. Bukan hanya kelihatan, diperlihatkan. Walaupun sebaiknya tidak perlu diperlihatkan. Enggak perlu ditonjolkan. Rukun Islam sesuatu yang sifatnya lahiriah. Kalau rukun iman sifatnya batiniah. Sesuatu yang enggak kelihatan. Iman, keyakinan. Keyakinan itu tempatnya di mana? Di hati. Iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada qadha dan qadar. Sesuatu yang enggak kelihatan ini penting apa tidak? Penting atau tidak? Justru inilah yang paling penting. Karena yang ada di dalam batin ini, keyakinan yang ada di dalam hati inilah yang akan membuahkan amalan-amalan lahiriah. Dan amalan-amalan lahiriah yang tidak dibangun di atas keyakinan yang ada di dalam hati tidak ada gunanya. Mau contohnya? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Mereka sholat gak? Sholat. Puasa?
puasa. Zakat. Kurangnya apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Duh, orang beriman kok sholat? Kenapa? Ada udang di balik batu. Mereka punya kepentingan duniawi di balik itu. Jadi mereka sholat, melakukan amalan lahiriah yang tidak dibangun di atas keyakinan yang ada dalam hati. Apa akibatnya? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tempatnya kaum munafikin di akhirat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kaum munafikin di hari akhir nanti tempatnya adalah di dalam dasarnya neraka. Dasar itu apa toh? Kerak. Kerak itu berarti tempat sing paling dalam. Pol-pole neraka. Orang kafir saja yang bukan munafik itu ada yang disiksa di apa jenengane? Permukaan neraka. Jadi neraka itu bentuknya adalah ke bawah. Ada yang disiksa di permukaan, di tengah-tengah, terus ada yang di bawah, di keraknya. Keraknya itu buat siapa? Kaum munafikin. Bermanfaat sholatnya? Tidak. Di akhirat tidak bermanfaat. Itulah bahayanya. Amalan-amalan lahiriah yang tidak dibangun di atas keyakinan. Kita ulangi, apa tadi perbedaannya rukun Islam sama rukun iman? Rukun Islam lahiriah sifatnya, rukun iman batiniyah. Keterangan para ulama ini menjelaskan bahwa lahir dan batin itu sama-sama penting. Memperbaiki lahir penting, memperbaiki batin penting. Tapi pondasinya ada di dalam perbaikan batin. Sampai di sini kajian kita sore hari ini. Ada pertanyaan silakan disampaikan. Besok insya Allah kita akan mulai pembahasan rinci masing-masing dari 6 rukun ini yang tersisa 6 hari ya. 6 hari. Ya. Mudah-mudahan cukup. Ya, karena ada beberapa rukun yang panjang. Yaitu rukun yang pertama. Rukun apa? Iman kepada Allah. Ini panjang. Tapi ya mungkin saya akan bahas kalau memang kalau tinggal 6 hari berarti kan satu rukun jatahnya 1 hari. Maka mungkin nanti untuk menyiasatinya jenengan pegang makalahnya. Ya. Nanti saya akan bahas secara global. Rinciannya ada di makalah. Ustadz kok saya nggak dapat makalahnya? Mulanya sing gasik. Sing gasik-gasik ini ngarepnya pada oleh. Ya, yang gak gasik gak dapat. Ya. Besok insya Allah agak tebel. Ya, pembahasan tentang rukun iman ini makalahnya agak tebel. Saya nggak tahu berapa halaman tapi agak tebel.
maka beruntunglah yang datang gasik. Seandainya seorang tidak mengikrarkan syahadat, tapi sholat, bukannya amalan tetap diterima karena dalam tasyahud ada kalimat syahadat? Bagus pertanyaannya. Kalau Anda bertanya tentang non-muslim, maka tidak diterima. Walaupun di dalam sholatnya dia membaca apa? Syahadat. Karena yang dimaksud dengan membaca syahadat, di awal orang masuk Islam itu bukan syahadat bacaan sholat, tapi syahadat ikrar masuk Islam yang biasa diistilahkan dengan syahadatul Islam. Syahadat niat untuk masuk Islam. Sedangkan yang dibaca dalam tasyahud itu adalah syahadat bacaan sholat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Jadi belum cukup. Belum cukup. Ustadz, kalau kita sudah berusaha maksimal dan berdoa, tapi hasil akhirnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apakah itu yang dinamakan dengan takdir? Bagaimana kita menyikapi takdir yang tidak enak? Hari ke-8 insya Allah. Ini pembahasan yang akan kita pelajari nanti. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.